Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan para sahabat hati yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita semua para sahabat hati boleh bergembira dan berbangga karena bisa merayakan Misa Syukur secara virtual sebagai puncak dari rangkaian kegiatan kita bersama untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-97 Wanita Katolik Republik Indonesia dan Hari Santa Ana. Perjalanan wanita Katolik Republik Indonesia di tengah gereja, bangsa dan negara tidak dilakukan lagi berkat berbagai sumbangsinya melalui karya nyata yang membekas di hati para sahabat hati khususnya dan di tengah gereja, bangsa, dan negara pada umumnya. Perayaan ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia dan Pesta Pelindung Wanita Katolik Republik Indonesia tahun ini bertepatan dengan suasana pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Walaupun demikian, kita tetap optimis untuk terus berkarya sekalipun dalam situasi sulit. Perayaan kita tahun ini mengusung tema membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus, penuh semangat bergerak bersama dengan subtema bersatu hati, membagi kasih dalam masa pandemi. Tema ini ingin menggugah kita untuk senantiasa terus berkarya dengan meneladani Santa Ana pelindung kita. Marilah kita semua dengan nada penuh syukur dan rasa gembira mempersembahkan Wanita Katolik Republik Indonesia dan Pesta Pelindung kita Santa Ana melalui misa syukur pada petang hari ini. Bersatu hati kita diundang berdiri dan mengawalinya dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Ketua DPD WKRI Nusa Tenggara Timur, para anggota DPD, para anggota WKRI se-Nusa Tenggara Timur yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita berusaha untuk membersihkan batin hati kita, sehingga perayaan Ekaristi yang kudus ini dapat kita rayakan dengan hati yang layak. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa para leluhur kami, Engkau sudah memilih Santo Yoakim dan Santa Ana menjadi orang tua Bunda Maria, Bunda Yesus. Semoga berkat bantuan doa mereka, kami menerima keselamatan yang Kau janjikan itu. Kami mohon berkatilah wanita Katolik Republik Indonesia yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-97 bersama pelindungnya Santa Ana. Semoga wadah berhimpun kaum wanita Katolik ini
semakin eksis dalam karyanya di tengah umat gereja dan bangsa. Demi Kristus, pengantara kami. Bacaan pertama. Nama mereka hidup terus turun-temurun. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita menurut urut-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semua itu tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram, jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Allah akan memberi Dia takhta jauh bapa leluhurnya. Allah akan memberi Dia takhta jauh bapa leluhurnya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Romo Dedi, Ibu Ketua DPD WKRI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu DPD 1, 2, dan semua anggota DPD yang hadir di tempat ini yang dikasihi Tuhan. Santa Ana adalah seorang sosok perempuan yang hampir-hampir hilang dalam penghormatan orang-orang yang mengimani Kristus. Karena dia adalah nenek dari Yesus. Nenek dari Yesus ini biasanya dilupakan. Di dalam gereja Katolik yang paling mengingat Santa Ana adalah wanita Katolik Republik Indonesia. Mengapa wanita Katolik mengingat dan menghormati Santa Ana? Itu bukan karena tidak ada santo atau santo lagi yang akan menjadi pelindung dari wanita Katolik ini. Itu tidak berarti bahwa tidak ada orang lain lagi yang dapat diangkat menjadi pendamping perjalanan wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah berumur 97 tahun ini. Tetapi itu memiliki sejarahnya. Orang-orang yang berkumpul sebagai anggota wanita Katolik Republik Indonesia adalah kelompok perempuan-perempuan Katolik yang mendisposisikan dirinya sebagai orang-orang yang menjadi latar belakang dari terjadinya sejarah. Pertama, sejarah keselamatan, dan yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan gereja di dalam NKRI yang kita cintai ini. Yang kita lihat nampak itu ada dua hal ini yang mereka jalankan. Sebagai orang yang mewujud nyatakan, sebagai orang yang menghantar orang lain, Maria dan Yesus, untuk menjalankan misi keselamatan dunia ini, mereka menjadi wanita Katolik yang siap sedia membantu dan menolong karya misioner dalam hidup gereja. Mereka menjadi orang-orang yang militan untuk mengatakan dan mengungkapkan cinta kepada orang-orang lain.
Orang yang menderita mereka bantu, orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya mereka mendampingi dan menyelesaikan, menunjukkan jalan keluarnya. Seluruh masalah kemanusiaan dapat diselesaikan karena mereka sedang berjuang untuk terlibat dalam karya keselamatan Yesus Kristus. Sebagai Republik Indonesia, wanita Katolik Republik Indonesia, sebagai rakyat Republik Indonesia, wanita Katolik pun sedang berjuang untuk mengisi kemerdekaan, bukan hanya sekedar untuk mau menunjukkan bahwa kami sudah kaya, kami sudah sukses, kami sudah sejahtera, tapi berjuang untuk membuktikan kepada warga negara Republik Indonesia ini bahwa persaudaraan merupakan titik utama dari perjuangan kemerdekaan kita. Penjajah memecah belah kita, politik adu domba dijalankan di mana-mana. Yang besar dan yang kuat menjadikan yang kecil dan sederhana menjadi objek keberuntungan hidup mereka. Korupsi menjadi buktinya. Kekerasan dari pimpinan menjadi contoh utamanya. Wanita Katolik Republik Indonesia berusaha untuk mendampingi bangsa dan rakyat di negara ini agar mampu untuk mendapat jalan keluar, sehingga persaudaraan sejati dapat ditemukan dan dibentuk dalam kehidupan negara Republik Indonesia ini, supaya kebahagiaan dan sukacita dapat kita miliki, dapat kita nikmati sebagai warga negara Republik Indonesia, karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia. Ini yang harus kita jalankan, ini yang harus kita terapkan dalam hidup harian kita. Berusaha untuk menjadi orang yang membawa keselamatan dan berjuang untuk menjadi pejuang persaudaraan, kebersamaan, dan hidup rukun dalam membangun negara Republik Indonesia ini, sehingga subtema ini yang saya tertarik, subtema yang dibuat dalam misa kita ini, bersatu hati membagi kasih dalam masa pandemi, boleh kita jalankan dengan baik. Ada cerita dari India tentang bagaimana mereka dapat melewati krisis pandemi tahun lalu. Ketika mereka mendapat jatah roti yang dibagikan, orang jalan urut-urutan. Yang pertama dapat roti 1 buah, dia bagikan kepada orang yang di belakangnya. Orang yang di belakangnya mendapat lagi 1 buah, dia bagikan, sehingga mereka semua mendapat bagian yang secukupnya. Yang pertama dengan yang pertama yang mendapat kurang, yang di belakang yang dapat 1,5 roti, dan mereka senang dengan itu. WKRI harus menampilkan pola hidup model ini, berusaha untuk membagi, bukan hanya membagi kasih, tetapi membagi hal yang kita miliki. Dalam Injil dikatakan,
Kalau Anda memiliki pakaiannya 2, berilah 1 kepada orang lain. Ini membagi untuk membentuk dan menanam persaudaraan sejati. Semoga amin. Saya mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri, mengungkapkan iman kepercayaan kita melalui doa aku percaya. Aku percaya yang digantar Roh Kudus dilahirkan oleh yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Ia naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang Maha Rahim, berkat kemurahan-Mu, Engkau telah menganugerahkan kasih sayang-Mu kepada kami, putra dan putrimu, dalam misteri sakramen Ekaristi Kudus. Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa umat-Mu yang berhimpun di depan altar-Mu ini. Bagi pemimpin gereja kita, ya Bapa, berkatilah Bapak Paus, para kardinal, para uskup dan para imam, serta semua yang bekerja di kebun anggur-Mu. Semoga mereka senantiasa membawa kami umat-Mu melalui teladan dan karya mereka, serta jauhkan mereka dari pertentangan dan sakit penyakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa, ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah Bapak Presiden, para menteri, pemimpin lembaga, gubernur, bupati, camat hingga tingkat RT, agar mereka dimampukan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang mampu menolong rakyat demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengurus dan anggota WKRI, ya Bapa, tuntunlah para pengurus wanita Katolik Republik Indonesia dari pusat, daerah, cabang dan ranting, serta semua anggota. Semoga kami selalu bersinergi mewujudkan karya wanita Katolik Republik Indonesia, khususnya di tengah masa pandemi ini, dengan senantiasa meneladani Santa Ana pelindung kita dalam semangat yang sama, yakni membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus, penuh semangat, bergerak bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tenaga kesehatan, ya Bapa, Engkau tahu situasi bangsa kami saat ini yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Curahkanlah rahmat kesehatan jiwa raga bagi semua tenaga kesehatan yang berada di garis depan untuk menolong semua hamba-Mu yang menderita. Semoga mereka terhindar dari bahaya dan berilah kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal, ya Bapa, berilah keselamatan kekal dan hidup abadi bagi semua orang yang telah meninggal, secara khusus semua sahabat hati kami yang tergabung dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia ini. Semoga mereka boleh menikmati kebahagiaan kekal di surga dan menjadi pendoa yang setia untuk kami yang masih melanjutkan karya Santa Ana di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa membangun kita menjadi gereja Kristus, di mana sabdanya didengarkan dengan gembira dan dihayati dengan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, iman akan Yesus telah mempersatukan kami, berilah agar kerukunan dan kegiatan kami jangan hanya membuat orang lain kagum, tetapi juga mendorong mereka untuk hidup seturut teladan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan cucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sudilah menerima persembahan ini dan ubahlah menjadi tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga karenanya kami yang mempersembahkan anugerah-Mu layak menerima Engkau sendiri dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengentaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus. Ia menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh-Mu. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, terbebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membawa kebahagiaan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menebus dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menebus dunia, Anak domba Allah yang menebus dunia, berilah kami damai.
Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Engkau telah menghidupkan dunia berkat kematian. Bebaskanlah aku dari segala dosa dan dari setiap kesalahan berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, dan buatlah aku selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah pernah membiarkan aku terpisah daripada-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, sungguh suatu misteri cinta kasih-Mu yang mengagumkan, bahwa putra-Mu terkasih menjadi putra manusia, agar kami dapat menjadi putra dan puteri-Mu. Kami mohon, sucikanlah kami, putra dan putri angkat-Mu, karena kami telah Kau segarkan dengan santapan yang diperuntukkan putra dan putri-Mu itu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Yang terhormat Penasehat Rohani DPD WKRI Nusa Tenggara Timur, Romo Andreas Sika PR. Yang kami hormati Penasehat Rohani DPC WKRI Santa Maria Assunta, Romo Dedi Lajar PR. Yang kami kasihi Ketua Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ibu Ursula Dando Lio, serta jajaran pimpinan Presidium. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun WKRI dan Pesta Santa Ana, Ibu Yuliana Saloso, beserta anggota Panitia Pelaksana, serta semua sahabat hati di mana saja berada. Saatnya kita memasuki agenda selanjutnya dengan bersama mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia dan Pesta Santa Ana oleh Ibu Yuliana Saloso, sekaligus pengumuman juara aneka lomba dalam rangka memeriahkan HUT WKRI dan Pesta Santa Ana. Kepada Ibu kami silakan. Salve, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Penasehat Rohani Wanita Katolik RI DPD NTT, Romo Andesika. Yang saya hormati Romo Dedi selaku Penasehat Rohani WKRI DPC Assunta. Yang saya hormati Ketua Presidium, Presidium 1, Presidium 2, Wanita Katolik RI DPD NTT. Yang saya hormati Ketua-Ketua DPC WKRI se-Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah naungan WKRI DPD NTT. Singkatnya, seluruh anggota WKRI dan undangan yang hadir baik secara offline maupun online dari rumah masing-masing, yang saya hormati dan yang saya kasihi. Patut kita menaikkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria serta Santa Ana atas penyertaannya sehingga kita boleh bertemu pada puncak acara peringatan HUT WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97 yang diperingati bertepatan dengan Pesta Santa Ana Pelindung WKRI. Memperingati HUT yang ke-97 Wanita Katolik Republik Indonesia dan Pesta Santa Ana tahun 2021, WKRI DPD NTT merasa terpanggil untuk memaknainya dengan mengadakan berbagai kegiatan dan mengusung tema membangun negeri dengan hati yang bersih dan tulus,
penuh semangat bergerak maju sesuai dengan tema nasional HUT WKRI tahun 2021 dan subtema bersatu hati berbagi kasih di masa pandemi. Situasi pandemi tidak mengurangi semangat wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah NTT untuk tetap berkarya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Suasana pandemi ini diharapkan kita sebagai anggota wanita Katolik Republik Indonesia tetap bersyukur dan memaknai syukur itu dengan tetap memberi diri untuk melayani lewat wadah organisasi kita yang tercinta ini, Wanita Katolik Republik Indonesia. Sebagai tanda syukur kita pada hari ini, kita bersatu hati seluruh anggota WKRI se-Nusa Tenggara Timur dalam misa syukur memperingati HUT WKRI ke-97 yang dilaksanakan bertepatan dengan Pesta Santa Ana yang merupakan pelindung wanita Katolik Republik Indonesia. Selain misa syukur pada hari ini, WKRI DPD NTT telah mengawali dengan berbagai kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan rekoleksi yang bertujuan untuk menyegarkan kembali semangat melayani dari semua anggota WKRI. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 secara online dengan narasumber Romo Otonaib yang dihadiri kurang lebih 100 orang anggota dari pengurus WKRI di tingkat ranting, DPC, dan DPD NTT. Yang kedua, kegiatan pencerahan tentang penggunaan media sosial dengan bijaksana dengan narasumber Romo Sifrisenda dan diakhiri dengan perumusan kesepakatan bersama tentang penggunaan WA Group WKRI yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021 secara online. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 70 orang. Yang ketiga, kegiatan lomba antar DPC yang dikemas secara online dengan item lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba penilaian kualitas organisasi yang diikuti oleh DPC Santo Fransiskus Asisi, DPC Santo Yosef Pekerja Penpui, DPC Santo Kristoforus Baa, DPC Gembala yang Baik Alor. Yang kedua, lomba pangan lokal yang diikuti oleh DPC Santo Yosef Pekerja Penpui, DPC Santo Kristoforus Baa, DPC Santo Petrus Tarus, DPC Gembala Baik Alor. Yang ketiga, lomba TikTok yang diikuti oleh DPC Santa Familia Sikumana, DPC Santo Yosef Pekerja Penpui, DPC Santo Kristoforus Baa, DPC Gembala yang Baik Alor. Yang keempat, foto bercerita yang diikuti oleh DPC Santo Yosef Pekerja Penpui, DPC Santo Kristoforus Baa, DPC Gembala yang Baik Alor, dan DPC Santo Petrus Tarus. Yang kelima, lomba fashion show dan tata rias yang diikuti oleh DPC Santa Familia Sikumana, DPC Santo Yosef Pekerja Penpui, DPC Santo Kristoforus Baa, DPC Gembala yang Baik Alor. Yang keempat, misa syukur bersama yang kita laksanakan hari ini. Semua kegiatan yang direncanakan boleh terlaksana dengan baik berkat pertolongan Tuhan dan kerjasama dari kita semua. Untuk itu, izinkan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, para rohaniawan yang telah mengambil bagian dalam kegiatan kita, yaitu Romo Andesika, Romo Dedi, Romo Otonaib, Romo Sifrisenda. Terima kasih untuk semua refleksi dan doa yang telah diberikan kepada kami, Wanita Katolik Republik Indonesia. Yang kedua, kepada Ketua Presidium 1 dan Presidium 2 WKRI DPD NTT yang telah memberi kepercayaan dan mendukung panitia mulai dari persiapan sampai pada
puncak perayaan hari ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada para ketua-ketua DPC dan segenap jajarannya yang telah mengambil bagian dalam semua kegiatan yang telah diselenggarakan. Yang keempat, kepada Pastor Paroki Santa Maria Assunta, Romo Rudi, dan Romo Dedi serta semua petugas IT dan petugas liturgi yang telah membantu memperlancar perayaan misa kita pada malam hari ini. Yang kelima, semua panitia yang telah bekerja tanpa kenal lelah dan telah mengorbankan waktu, tenaga dan materi untuk memperlancar semua kegiatan kita. Singkatnya, semua kita yang telah memberi bantuan, baik waktu, tenaga, pikiran, dan materi untuk menyukseskan semua kegiatan ini. Dan kami juga atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf jika selama kegiatan berlangsung, mulai dari persiapan sampai hari ini, puncak perayaan, ada yang tidak berkenan di hati kita semua. Itulah keterbatasan kami, mohon dimaafkan. Akhirnya, izinkan saya selaku ketua panitia membacakan pemenang untuk setiap lomba. Lomba ini diselenggarakan bukan untuk menunjukkan kehebatan antar DPC, tetapi bagaimana kita saling mendukung, menunjukkan sportivitas kita masing-masing, dan menunjukkan kinerja kita dalam DPC masing-masing. Jadi baik yang kalah maupun menang, itu bukan jadi persoalan, tapi yang penting bagaimana kita berperan demi menyukseskan kegiatan kita pada HUT WKRI yang ke-97 ini. Yang pertama, penilaian kualitas organisasi. Saya mulai dari peringkat 3. Peringkat 3 diraih oleh DPC Gembala yang Baik Alor. Yang peringkat 2 DPC Santo Yosef Pekerja Penpui. Peringkat 1 DPC Santo Fransiskus Asisi DTM. Selamat bagi ketiga DPC yang telah meraih juara. Yang kedua, lomba pangan lokal. Peringkat 3 diraih oleh DPC Gembala Baik Alor. Peringkat 2 diraih oleh DPC Santo Yosef Pekerja Penpui. Dan peringkat 1 diraih oleh DPC Santo Petrus Tarus. Selamat bagi ketiga DPC yang telah meraih juara untuk lomba pangan lokal. Yang ketiga, lomba kreatif TikTok. Peringkat 3 diraih oleh DPC Gembala yang Baik Alor. Peringkat 2 diraih oleh DPC Santo Kristoforus Baa. Peringkat 1 diraih oleh DPC Santo Yosef Pekerja Penpui. Selamat juga bagi ketiga DPC yang telah meraih juara untuk lomba TikTok. Yang keempat, lomba foto bercerita. Juara ketiga diraih oleh DPC Gembala yang Baik Alor. Juara 2 DPC Santo Kristoforus Baa, dan juara pertama DPC Santo Yosef Pekerja Penpui. Selamat bagi ketiga juara untuk lomba foto bercerita. Yang kelima, lomba fashion show dan tata rias. Juara ketiga diraih oleh DPC Santo Kristoforus Baa. Juara kedua diraih oleh DPC Gembala yang Baik Alor. Juara 1 diraih oleh DPC Santa Familia Sikumana. Selamat bagi ketiga DPC yang meraih juara fashion show dan tata rias. Dari akumulasi kejuaraan dan keikutsertaan
DPC-DPC, maka yang meraih juara umum pada kegiatan kita dalam HUT WKRI yang ke-97 ini adalah DPC Santo Yosef Pekerja Penfui yang telah mengikuti semua lomba, yaitu 5 lomba, dan mendapat juara 1 pada 2 item. Terima kasih. Demikianlah pengumuman lomba untuk pada peringatan HUT WKRI yang ke-97 ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berikut bersama kita dengarkan sambutan Ketua Presidium Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, Ibu Ursula Dando Bio. Kepada Ibu kami silakan. Yang saya hormati dan saya kasihi Romo Andesika selaku penasihat rohani Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur, yang juga saya hormati dan saya kasihi Romo Dedi Lajar selaku penasihat rohani Dewan Pengurus Cabang Paroki Santa Maria Assunta. Juga yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat saya, wanita ketua-ketua cabang, Dewan Pengurus Cabang di paroki-paroki dalam wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada di Keuskupan Ruteng, Keuskupan Larantuka, Keuskupan Sumba, dan Keuskupan Agung Kupang. Yang juga saya hormati dan saya banggakan sahabat hati saya, rekan kerja saya, seluruh pengurus Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya membacakan sambutan Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Pusat. Dirgahayu Wanita Katolik Republik Indonesia. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Allah yang Maha Rahim, karena dengan berkat-Nya kita dapat merayakan ulang tahun organisasi yang ke-97 pada tahun 2021 ini dalam suasana sederhana dengan memperhatikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia di seluruh penjuru Nusantara yang saya kasihi, situasi pandemi virus corona masih mewarnai kehidupan sehari-hari dunia. Informasi terakhir menyebutkan bahwa virus corona telah bermutasi dan menunjukkan masa penularannya serta perkembangan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan yang pertama. Yang disebut dengan coronavirus 19. Kita hanya menyaksikan kedahsyatan virus ini dengan setiap hari menerima berita tentang pertambahan orang terjangkit, jumlah meninggal, dan jumlah yang disembuhkan. Seperti diketahui,
Virus ini tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu. Kita dikejutkan ketika hari ini menerima berita bahwa sahabat, kerabat, atau tokoh yang kita kenal meninggal dengan tiba-tiba karena COVID. Dalam kondisi demikian, seluruh dunia bahu-membahu mengerahkan seluruh sumber daya dan pikiran untuk menyelamatkan dunia. Peringatan ulang tahun organisasi ke-97 tahun 2021 ini juga bertepatan dengan tengah periode masa bakti kepengurusan nasional tahun 2018-2023. Mari kita bersama mengingat kembali 3 isu prihatin yang diusung dalam Kongres 20 tahun 2018, yaitu radikalisme, terorisme yang menguat, isu korupsi yang semakin merajalela tanpa memperhatikan asas kepatutan dan solidaritas, serta isu memburuknya lingkungan hidup di mana manusia semakin mengedepankan kenyamanan hidup pribadi dan kelompok eksklusif tanpa peduli pada kehidupan bersama yang lebih adil dan sejahtera. Masa pandemi yang berkepanjangan mempersempit ruang gerak dan mobilitas orang per orang, namun tidak mengurangi pergerakan dalam hal radikalisme, korupsi, dan merusak lingkungan hidup. Kesadaran akan berbangsa dan bernegara dengan keragaman yang selama ini kita hidupi di Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak mengalami distorsi dari pihak-pihak yang ingin menegakkan ideologi yang berbeda dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterbukaan di segala bidang memungkinkan pihak-pihak berinteraksi dengan bebas, termasuk dalam hal transaksi segala kepentingan. Semua ini membawa dampak baik yang negatif maupun yang positif. Wanita Katolik Republik Indonesia perlu meneguhkan visi misi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju negara yang sejahtera, berkeadilan, dan penuh kedamaian, tempat hidup orang banyak yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Mari kita menyerukan dengan lantang bahwa segala perbedaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan membawa kebaikan dan kekuatan menjadi negara yang besar. Kita perlu menunjukkan kelapangan hati dengan menjalankan toleransi untuk mencapai kedamaian bersama. Dan hanya dalam kedamaian kita dapat berupaya mencapai kesejahteraan bersama, di mana harkat dan martabat manusia diakui seutuhnya. Ibu-ibu yang saya kasihi, masa pandemi COVID telah mengubah tata kehidupan manusia di seluruh dunia. Yang paling penting sekarang adalah menumbuhkan tanggung jawab terhadap diri dan yang lain, patuh dan disiplin, menjalankan protokol kesehatan berarti bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi sekaligus bertanggung jawab kepada orang lain. Dan dengan menegakkan protokol kesehatan artinya jujur dalam bersih diri, bersih untuk kesehatan jiwa dan raga, bersih dari segala kecurangan yang dapat membawa resiko. Di samping itu, kita perlu tetap melestarikan prinsip dan nilai tradisional tentang gotong royong.
Nilai-nilai luhur gotong royong merupakan kekayaan tradisional dalam rangka bergerak bersama menuju masa depan yang lebih sejahtera berkeadilan. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat merayakan Pesta Santa Ana. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mendampingi kita dalam berkarya. Jakarta, 26 Juni 2021. Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia. Dewan Pengurus Pusat. Tertanda Justina Rostiawati, Ketua Presidium. Romo Ande dan Romo Dedi yang saya kasihi, pimpinan Dewan Pengurus Cabang di seluruh wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga saya kasihi, serta semua saja yang saat ini ikut menyaksikan kegiatan Wanita Katolik Dewan Pengurus Daerah pada malam hari ini. Sejak sore tadi mulai dengan misa syukur dan sampai dengan pengumuman pemenang lomba. Saya menyampaikan limpah terima kasih kepada DPC yang telah berpartisipasi mengikuti lomba-lomba yang dirancang oleh panitia penyelenggara Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur. Provisiat untuk yang memenangkan lomba, baik itu juara 3, juara 2 dan juara 1, terutama bagi pemegang piala bergilir sebagai juara umum. Kesempatan masih ada untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di medan perutusan kita masing-masing, terutama seluruh kegiatan yang dirancang untuk kebaikan kita bersama dalam menumbuh kembangkan organisasi dan meningkatkan sumber daya manusia anggota. Untuk itu sekali lagi saya memohon untuk tetap berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan Wanita Katolik Republik Indonesia yang program kerjanya secara nasional dari pusat dan dijabarkan di daerah diteruskan ke Dewan Pengurus Cabang untuk ditindaklanjuti dalam berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal di daerah pelayanan masing-masing, terutama di paroki-paroki sebagai pusat pelayanan wanita Katolik, sebagai Dewan Pengurus Cabang di masing-masing paroki. Akhirnya, atas nama Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Nusa Tenggara Timur, saya sekali lagi menyampaikan selamat ulang tahun Wanita Katolik Republik Indonesia dan selamat berpesta memperingati Santa Ana sebagai pelindung wanita Katolik. Mari kita mengikuti teladan Santa Ana dalam seluruh karya kita, pelayanan kita di medan perutusan kita masing-masing. Terima kasih. Acara berikut penyerahan hadiah utama piala bergilir bagi juara umum dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur kepada
Ketua Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Santo Yosef Pekerja Penfui. Kepada Ibu berdua kami persilakan. Mari kita semua berdiri untuk menutup perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, seluruh warga WKRI yang merayakan ulang tahunnya yang ke-97 dan Pesta Santa Ana dilimpah oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai. Kembalilah kita diutus. Urut
Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat hati di mana saja berada, tibalah kita pada puncak acara malam ini yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng secara simbolis oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kami mengundang Ibu Ketua untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Dengan hormat kami mengundang Romo Ande Sika dan Romo Dedi Lajar untuk mengambil tempat di depan. Mari dengan bersukaria sambil memotong nasi tumpengnya kita menyanyikan bersama lagu Panjang Umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Sudah cukup. Para sahabat hati di mana saja berada, demikianlah rangkaian acara misa syukur Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-97 dan Pesta Santa Ana. Pada sore hari ini dengan harapan Wanita Katolik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur bertolaklah ke tempat yang dalam, dekat dengan Allah sehingga kita mampu mencintai keluarga dan para sahabat, bertekad bersatu hati, membagi kasih selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih atas partisipasi para sahabat hati, berkat Tuhan berlimpah untuk kita semua. Salve, selamat malam.